Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Messi Siskarita dengan nomor NIM 1730304087, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Isu-isu Al-Quran Kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Kusnadi MA. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai teori double movement dan pengaruhnya terhadap penafsiran Al-Quran. Sebelum memasuki teori double movement, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai biografi dari Fazlur Rahman. Fazlur Rahman merupakan salah satu seorang sarjana muslim pada abad modern yang lahir pada tanggal 21 September 1919 di sebuah desa yang bernama Hazara, Barat Laut Pakistan. Fazlur Rahman kecil sudah dibesarkan oleh keluarga yang taat beragama, yang mana ayahnya merupakan seorang ulama tradisional yang bermazhab Hanafi. Kemudian ketika ia menginjak dewasa, ia sekolah di sekolah modern di Lahore. Pada tahun 1933, ia melanjutkan studi ke Universitas Punjab dengan mengambil jurusan bahasa Arab. Ia berhasil meraih gelar sarjana dan master pada bidang dan universitas yang sama. 4 tahun kemudian ia mengambil studi lagi di Universitas Oxford dengan disertasi mengenai Ibnu Sina. Tak lama setelah itu ia hijrah ke barat, yakni tepatnya ia bekerja atau mengajar di Universitas California. Selanjutnya ia tinggal di Chicago selama kurang lebih 18 tahun dan ia wafat pada tanggal 26 Juli 1988 di Chicago. Selanjutnya mengenai teori double movement. Teori ini diciptakan oleh Fazlur Rahman yang dilatar belakangi oleh kekecewaan Fazlur Rahman terhadap sarjana modernisme klasik yang mengeksploitasi warisan Islam historis dalam isu pembaruan dan dilatar belakangi juga oleh realitas mufasir klasik dan abad pertengahan yang mana mereka menafsirkan sesuai dengan kronologis dari mushaf itu sendiri. Para mufasir abad klasik dan abad pertengahan berhasil menafsirkan ayat per ayat sesuai dengan kronologis mushaf. Tetapi belum ada upaya untuk melihat konteks dari sekarang atau konteks kekinian sesuai dengan saat ini. Selain itu, teori double movement ini juga diilhami oleh teori hermeneutika yang mana dilatar belakangi oleh pendidikan dan lamanya tinggal Fazlur Rahman di dunia barat. Jadi upaya metode double movement ini digunakan Fazlur Rahman untuk melihat konteks Al-Quran dari pada masa turunnya hingga konteks kekinian. Teori double movement memiliki dua gerakan, yakni gerakan pertama dan gerakan kedua. Gerakan pertama ini terdiri dari dua langkah. Langkah pertama itu melihat kondisi sosiohistoris, yakni konteks mikro dan makro. Konteks mikronya adalah melihat asbabun nuzul dari ayat itu turun, dan konteks makronya adalah melihat kondisi sosiohistoris pada saat ayat tersebut turun, seperti kondisi politik, kondisi budaya, dan lainnya. Kemudian langkah kedua itu melihat dari mengambil makna konteks dari turunnya ayat pada masa Nabi, kemudian diambil ideal moralnya. Kemudian gerakan kedua yakni melihat atau mengambil ideal moral dari ayat tersebut untuk dilihat dari konteks sekarang atau konteks yang kekinian. Di sini saya akan mengambil contoh penafsiran dengan menggunakan teori double movement, yakni Quran surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang kamu nikahi, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Dan apabila kamu tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja perempuan atau hamba saya yang kamu miliki, yang mana agar kamu lebih dekat dan kamu tidak berbuat zalim. Nah, dari ayat ini Fazlur Rahman mengambil dua gerakan, yakni gerakan pertama dan gerakan kedua. Gerakan pertama ini melihat dari kondisi sosiohistorisnya. Fazlur Rahman mengakui poligami sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah. Dan poligami ini hadir untuk membatasi masyarakat Arab yang mana dahulu mereka suka kawin dan memiliki istri lebih dari 4. Al-Quran hadir dengan membatasi 4 istri. Kemudian asbabun nuzul
nuzul pada ayat ini, yakni dahulu ada seorang yang menemui Aisyah radhiyallahu anha, di mana ia ingin menikahi budaknya, hanya ingin mengambil harta dari anak tersebut karena ia takut ketika anak itu balik dan mengambil hartanya. Nah, Al-Quran turun dengan ayat ini, jika tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim tersebut, maka nikahilah seseorang yang kamu senangi, boleh 2, 3, atau 4. Fazlur Rahman menyatakan bahwa poligami merupakan perkawinan yang akuistik dan juga spesifik untuk membatasi masalah pada saat itu, yakni para wali yang takut merelakan harta kekayaan anak yatim ketika anak tersebut sudah balik atau cukup umur. Maka Al-Quran turun dengan memperbolehkan menikahi mereka sampai batas 4 orang. Nah, maksud Al-Quran di sini adalah untuk melindungi orang-orang kecil seperti anak-anak yatim, orang-orang miskin, para budak, dan juga orang yang terlilit hutang. Gerakan kedua pada Quran surat An-Nisa ayat 3 ini terdiri dari legal formal dan juga ideal moral. Legal formal pada Quran surat An-Nisa ayat 3 yakni pembatasan 4 istri. Kemudian ideal moral dari pembatasan tersebut adalah monogami atau hanya 1 istri. Karena untuk berpoligami itu salah satu syarat yang diajukan Fazlur Rahman adalah berbuat adil atau berlaku adil terhadap semua istri-istrinya, dan jika tidak mampu maka diharapkan hanya 1 saja. Baiklah, cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.